Jadi sebenarnya masalah utamanya itu yang kita hadapi sekarang itu bukan apakah AI itu akan sadar dan menjadi Terminator, menjadi senjata pemusnah massal, enggak. Yang lebih mungkin menjadi masalah kita adalah orang-orang yang berkuasa itu. Halo teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya Lukis Sumandi di channel kita Quasar Verum, di mana saya mencoba mencari jalan menuju kebenaran yang nantinya akan saya pertanggungjawabkan. Kali ini saya mencoba berbagi dengan teman-teman mengenai sebenarnya apa saja sih isu dan masalah yang ditimbulkan dari adanya artificial intelligence. Sebenarnya artificial intelligence itu sama seperti tool-tool yang lain ya. Dia itu adalah pedang bermata dua atau pisau bermata dua, di mana kita bisa pakai sisi depannya atau sisi belakangnya, dan setiap tool itu pasti bisa digunakan untuk apapun tergantung niat dari penggunanya. Bisa digunakan untuk kriminal, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk menyejahterakan, atau bisa digunakan untuk mengeruk kekayaan. Nah, sebenarnya apa saja sih masalah yang ditimbulkan atau isu yang ditimbulkan oleh artificial intelligence? Yang pertama, isu yang menurut saya adalah yang paling penting, isu etika. Kenapa AI menjadi isu etika? Karena data yang diberikan sebagai feed mereka, data yang digunakan untuk media mereka belajar, itu adalah data-data yang biasanya tidak dikurasi secara legal. Nah, jadi data yang diberikan itu kan data dari manusia, sumbernya internet, buku-buku PDF, karya seni yang beredar di internet, codingan yang beredar di internet, dan semua jenis video, audio yang beredar di internet. Biasanya karya seniman itu yang memiliki copyright itu diambil, dikurasi, dan digunakan sebagai data untuk training tanpa meminta izin, tanpa memberikan royalti. Begitu juga dengan buku, jurnal ilmiah, lalu snippet codingan. Nah, itu biasanya diambil tanpa memberikan royalti. Nah, begitu juga data-data medis, data riset yang bocor, yang kebetulan ada di internet, itu diambil dan digunakan sebagai data untuk training. Nah, berikutnya yang lebih parah lagi adalah tulisan-tulisan, data-data bias, tulisan hoax yang tidak sempat terfilter. Nah, itu juga diberikan sebagai data training AI. Nah, itu membuat hasil model yang dihasilkan oleh AI itu sebenarnya memiliki kecenderungan untuk memiliki masalah etika, itu kan, masalah etika royalti, copyright, kebenaran, gitu kan. Kebenaran itu artinya secara epistemologis, itu kan, bisa dibuktikan bahwa data itu benar atau tidak, gitu kan. Nah, yang terjadi adalah AI itu tahu banyak, tapi nggak tahu mana itu yang sebenarnya proprietary punya orang, mana itu yang pantas diberikan, mana yang tidak pantas diberikan, gitu kan. Walaupun intervensi dari para developernya itu tetap ada, tapi ya tetap aja AI itu bocor. Nah, berikutnya sebenarnya dari sini itu apa sih yang didapatkan, gitu kan. Pengetahuan kita, terutama nih paradigma yang usernya itu akan sangat banyak, tapi secara etika itu sebenarnya tidak layak. Nah, mengapa sih sebenarnya bisa disolusikan nggak sih ini, itu kan, kayak misal copyright dikasih royalti, terus data yang benar dikurasi aja, dicek, gitu kan, difilter, terus jurnal-jurnal ilmiah ya kita kasih, gitu kan, ke kredit kepada orang yang memberikan, gitu kan. Bisa nggak sih itu terjadi? Itu sangat sulit, karena data yang di-input ke machine learning itu kan sampai ratusan juta. Data ratusan juta itu ya sangat sulit diperiksa satu persatu, dikurasi satu persatu secara manual, gitu kan. Nah, itu penyebab pertama, masalah pertama yang ditimbulkan dari adanya artificial intelligence, gitu kan.
Berikutnya, itu adalah masalah yang lebih nyata dihadapi oleh kita sebagai manusia, itu kan sebagai user ataupun manusia yang terdampak dari artificial intelligence, yaitu hilangnya lapangan pekerjaan. Karena jelas ya, untuk di dunia pemrograman, sebelum adanya agentic AI saja, jadi yang generatif AI, generatif code itu, vibe code itu sudah mengurangi jumlah lapangan kerja untuk para developer itu sekitar sepertiga gitu. Nah, jadi yang tadinya ada 30 lowongan pekerjaan untuk para developer, sekarang tinggal ada 10 gitu. Nah, nanti itu setelah 2006 ke atas, agentic AI itu makin booming, ya developer itu memiliki kekuatan 1:10 gitu. Dengan agentic AI, mereka bisa melakukan pekerjaan 10 orang secara optimal ya, kalau misalnya mereka bisa mampu optimal. Nah, ini akan menggeser paradigma service dan paradigma pekerjaan itu dari yang tadinya 10 orang dikerjakan oleh 1 orang. Nah, itu dampaknya ya lapangan kerja untuk 10 orang cuma diberikan ke 1 orang. Nah, ini akan memberikan dampak ke ekonomi, sosial, budaya, dan banyak lagi yang lain. Nah, terutama apalagi sebenarnya pekerjaan fisik itu kan otomasi mesin itu sudah banyak dilakukan beberapa tahun yang lalu kan. Artinya pekerjaan fisik itu sudah mulai berkurang, kecuali mereka pekerjaan yang benar-benar low cost yang harus banget kuli panggul gitu kan, kayak kuli yang harganya itu sangat tidak manusiawi. Nah, itu masih dilakukan karena robot lebih mahal. Tapi ketika harga tenaga kerja itu lebih mahal daripada robot hitungannya, maka investor akan udah invest ke robot aja. Artinya otomasi ini belum artificial intelligence yang booming sekarang ya, yang dia itu adalah yang mesin yang tujuan utamanya adalah kecerdasan gitu. Nah, ketika artificial intelligence yang ini yang dia akan menggeser pekerjaan yang berbasis pada kecerdasan ya, itu nanti yang terdampak banyak. Misalnya salah satunya sales nih, sales representatif kan biasanya mereka tuh jadi admin dari akunnya kan. Jadi nah, admin akun, sales representatif ini akan kegeser nih sama AI gitu kan. Jadi satu sales representatif dengan satu agentic AI nanti akan menggantikan 10 sales representatif. Misal berikutnya contoh lagi desainer tuh. Desainer tuh contohnya ya nggak cuman desainer di UI UX ya, desainer logo belum. Kalau logo itu unik, jadi itu unik logo, tapi mungkin logo akan kelipat juga. Jadi kayak desainer kaos, desainer box atau desainer apapun lah gitu. Nah, nanti itu akan keganti juga itu. Tapi kalau untuk CAD belum ya, belum ada engine AI untuk computer aided design. Nah, ini kalau udah ada, wah ini bleedingnya akan sangat banyak gitu kan, karena salah satu field engineering yang sebenarnya sangat bagus dan masih relevan tahun-tahun ini adalah salah satunya adalah computer aided design. Tapi kita nggak tahu ya kalau engine AI akan masuk ke sana. Nah, berikutnya lapangan kerja yang jelas terlibat oleh AI pemrograman. Saya termasuk korban, jadi nggak usah nggak usah nggak usah kaget kalau nanti teman-teman pemrograman, teman-teman programmer kalau kelipas ini ya mau gimana lagi. Kenyataannya makin banyak agentic AI, makin banyak perusahaan yang mengadopsi pendekatan dengan AI, ya makin banyak percobaan untuk menghilangkan tenaga kerja. Nah, berikutnya adalah konten kreator. Nah, konten kreator, walaupun saya sedang gila ini, sedang mencoba masuk ke dunia ini, sudah jelas sangat banyak gitu kan konten kreator yang mereka menghasilkan karyanya dengan AI. Jadi teman-teman tahu lah kalau misal gambarnya itu flop gitu kan, slop atau flop. Sloppy itu gambarnya kayak misal, oh jarinya kok kurang satu, kok aneh banget, kok blekak-blekuk, kok badannya kayak nggak proporsional, kayak ketinggian atau apa, lehernya kok kepanjangan. Nah, itu ciri-ciri gambar yang dari AI. Terus banyak lah video-video yang dia cuma 5 detik pindah scene lain, 5 detik pindah scene lain, kok nggak fokus gitu. Nah, itu adalah video yang digenerate oleh AI. Nah, itu makin ke sana konten kreator akan lebih banyak dihasilkan oleh AI gitu kan.
Nah, saya juga nggak tahu tuh saya bisa masuk ke sana atau enggak itu kan, karena perlu tool yang sangat banyak. Modalnya itu adalah berlangganan ke provider AI dengan harga yang cukup mahal dan harus produktif untuk menghasilkan. Secara kreativitas kita juga harus mampu mampu memanfaatkan semua jenis AI yang ada untuk menghasilkan semua itu. Nah, jadi dampaknya apa sih? Dampaknya seseorang itu sebenarnya bisa menjadi sangat produktif dengan adanya AI. Itu kan kayak kemarin saya juga mencoba untuk program web server itu 1 bulan lah, yang sebelumnya saya itu kesulitan untuk membuat web server yang secara utuh mampu dideploy dan sebagainya. 1 bulan berhasil. Itu artinya produktivitas saya meningkat dong sebagai personal itu, padahal saya masih menggunakan ChatGPT yang free. Belum kalau saya menggunakan vibe coding yang dia sudah menggunakan Cloud Code yang benar-benar sudah agentic AI yang versi awal. Nah, tapi dampaknya berikutnya adalah karir masuk profesi apapun itu akan semakin tinggi. Karena apa? Karena talent itu kegeser itu, yang tadinya dari programmer mereka kepaksa untuk masuk ke field lain. Nah, field lain akhirnya menjadi lebih lebih jarang, ya kan? Lebih tidak melimpah. Jadi lebih apa sih tidak melimpah? Oh, lebih langka. Saya tahunya scarcity-nya lebih langka. Nah, pekerjaan yang makin langka karena talent-talentnya makin banyak membludak karena tempatnya nggak ada, ya akhirnya gaji akan turun, ya kan? Walaupun seseorang itu memiliki kemampuan yang tinggi, ya gajinya harus terpaksa mau turun, gitu kan? Karena ya mau bagaimana lagi, gitu kan? Tapi kalau yang saya lihat ya setelah masa ini itu seharusnya timbul entrepreneur baru, karena seharusnya secara statistika orang-orang yang ditekan karena mereka tidak memiliki pekerjaan ini mereka akan mencoba membuat pekerjaan baru. Nah, pekerjaan baru ini ya itu yang akan menjadi lapangan pekerjaan baru bagi teman-teman yang lain, kecuali perang dunia ketiga meletus. Jadi nggak perlu ada kreativitas, dunia direset dengan perang. Nah, tapi itu kita skip aja bagian perangnya. Nah, jadi untuk masalah ini itu kan sebenarnya masalah ini tuh solusinya apa itu kan? Solusinya sebenarnya cukup panjang lah ya, tapi intinya adalah upscaling. Jadi kita harus memperbaiki skill-skill kita, meningkatkan skill-skill kita agar kita masih layak bertahan di bursa kerja, atau kita memperbaiki produk kita untuk yang mereka yang masih bertahan di dunia entrepreneur. Dan ini akibat dari apa sih? Ya akibat dari pasar itu kan bergerak sangat cepat gitu kan, dan kompetisi di pasar itu sangat hitungannya itu sangat makin makin kesini makin cepat gitu. Waktu sedikit perubahan banyak, waktu sedikit perubahan banyak. Jadi akhirnya para investor, para pemodal, para penjalan bisnis itu kan, pelaku bisnis, mereka akan lebih cenderung mengambil resiko menggunakan teknologi baru. Nah, sekarang teknologi yang lagi hype adalah AI. Kalau kemarin-kemarin itu dunia investasi di kripto, sekarang hype-nya ada di AI. Ya orang-orang kan berlomba-lomba mempelajari AI, mengimplementasikan AI di field mereka, di bisnis mereka agar tidak ketinggalan, agar bisa menjadi lebih cepat gitu kan. Tujuannya itu. Nah, nantinya dampaknya adalah struktur ekonomi yang berubah. Artinya ada orang-orang yang ketika mereka tetap berusaha, mereka akan tetap mendapatkan pekerjaan atau mereka menciptakan pekerjaan. Pilihannya dua itu. Kalau yang terus berusaha dan tidak mendapatkan, akhirnya frustasi, ya kayaknya sedikit sih yang terus frustasi itu jadi menyerah itu. Mereka akan terus bertahan, baku hantam, banting tulang gitu kan. Nah, masalah berikutnya setelah yang tadi itu adalah masalah etika, yang kedua kehilangan lapangan pekerjaan yang semakin sedikit itu kan, hilangnya lapangan pekerjaan. Masalah yang ketiga adalah ketergantungan manusia terhadap AI. Jadi masalah ini itu dimulai dari manusia itu sebenarnya mereka tuh makhluk yang malas gitu kan. Karena makhluk yang malas itu mereka menyerahkan kalau bisa pekerjaan itu ke orang lain. Makanya ada subkon,
ada IRT itu kan, IRT, ART, ada ART, terus banyak yang lain lah, alat bantu, kenapa manusia menciptakan mesin dan lain-lain itu kan. Nah, itu adalah proses manusia yang malas yang mencoba untuk mendelegasikan pekerjaan mereka ke entitas lain. Nah, eh, nantinya para manusia ini mereka saking malasnya itu mereka itu benar-benar kayak mengerjakan tugas itu meminta AI yang menyelesaikan. Kayak saya mau menulis tapi saya malas menulis gitu. Kita serahkan ke AI, biarkan AI yang menulis gitu kan. Saking malasnya tidak dikoreksi, langsung di-upload, langsung di-post. Nah, efeknya ya makin banyak residu noise-noise yang kerasa AI banget gitu, tulisannya slop banget, tulisannya kok AI banget sih, slop banget gini sih, kayak nggak berkualitas. Nah, nanti akan ada masanya orang-orang tuh akan, ini kok gini banget sih, walaupun ya kan tiap masa tetap ada orang yang nyeleneh-nyeleneh yang enggak lah, gaya tulis AI yang bener lah. Orang-orang kan tetap aja ada dua kubu, ada orang yang tidak menyukai cara tulis AI karena tidak menunjukkan sense apa, tidak seperti manusia gitu. Jadi kayak misal dialog yang AI itu bukan hanya sekedar alat, tetapi adalah sebuah teman. Nah, seorang teman, misal kayak gitu. Perjuangan ini bukan sekedar ini, tapi itu. Ya semacam itulah. Itu ciri-ciri khas tulisan AI, konten-konten yang dasarnya dari AI itu bisa terlihat. Dan beberapa orang yang memiliki tes tertentu akan nggak terlalu suka dengan itu. Tapi orang-orang itu jarang sepertinya. Lebih banyak orang yang mereka indulge ke apa yang mudah gitu kan. Kecemplung aja, ngikutin aja arus gitu kan, makan aja gitu. Adanya kayak gitu ya udah, jika maka bukan ini adalah itu, bukan ini tapi itu, ya udah dimakan aja. Nah, berikutnya malas mikir, minta AI rangkumin, terus banyak detail-detail yang hilang, nggak ketangkep, akhirnya pemahamannya nggak komprehensif, pengetahuannya cacat, tapi ya orang pun nggak akan tahu pengetahuannya cacat karena banyak orang pengetahuannya cacat juga. Nah, seperti itu. Nah, tidak mau explore, minta rekomendasi dari AI. Aku pengen ke sini dong, pengen piknik ke sini, ada rekomendasi tempat nggak gitu. Tapi sebenarnya kalau orang itu mau explore surfing di internet, ya mungkin hasilnya akan sama aja. Tapi ya mungkin ya kalau yang ini sih ya nggak apa-apa lah ya. Nah, ini akan sebenarnya memberikan manfaat apa itu kan. Kognitif kita, itu otak kita itu stresnya akan turun ya kan, karena kita itu secara efisien kita menggunakan otak kita untuk tidak melakukan sesuatu. Kita meminta entitas lain yang melakukan pemikiran itu untuk kita. Akses pengetahuan jadi sangat cepat, sederhana, instan. Nah, paradigma kita jadi makin lebar, makin luas. Ya, itu sebuah keberuntungan, tapi ketergantungan ini menyebabkan kita itu malas untuk mencari sebenarnya informasi itu benar atau tidak. Nah, secara manusia tidak bisa menentukan kebenaran dari sebuah epistemologis dari apa yang diberikan AI kepada kita, gitu kan. Kita tidak bisa menentukan datanya itu datang dari mana, datanya itu benar atau tidak, bisa terkonfirmasi atau tidak, gitu, kredibel atau tidak, legit atau tidak. Kayak itu kita kurang mampu untuk melakukan itu nantinya, gitu kan. Dan kita tidak bisa memiliki kedisiplinan untuk berpikir. Otak kita akan merasakan ketidaknyamanan ketika sedikit saja berpikir gitu. Nah, jadi itu yang akan terjadi, yang diakibatkan dari ketergantungan AI terhadap ketergantungan manusia terhadap AI. Jadi solusinya ada nggak sih gitu kan untuk hal ini? Ya solusinya satu, baca sumbernya ada banyak, tapi sumber yang terbaik ya adalah buku yang diterbitkan sebelum masa AI. Jadi buku yang diterbitkan setelah masa AI itu nanti akan dibahas gitu kan. Jadi ini adalah bias berlapis gitu kan yang nanti akan dibahas. Jadi berikutnya adalah solusinya apa sih? Kita harus membatasi diri kita bahwa AI itu adalah teman berpikir kita, bukan tempat kita membuang membuang keharusan kita berpikir ke tempat lain gitu kan. Jadi kita harus berpikir secara
menyeluruh secara kritis, kan, secara menyeluruh dan kritis tentang apa-apa yang diberikan AI kepada kita. Nah, berikutnya nih yang tadi nih, kenapa buku yang diterbitkan sebelum masa AI itu lebih penting daripada buku yang diterbitkan setelah masa AI? Karena AI itu menyebabkan bias berlapis. Nah, ini apa? Jadi pada masanya nanti itu kan anak-anak itu mereka dididik oleh AI, lebih banyak oleh AI. Guru-guru itu udah kalah lah. Guru-guru udah kalah, orang tua udah kalah itu kan. Cuman orang tua dan guru tertentu yang unik yang mereka memiliki cara pikat yang lebih baik daripada AI akan membuat murid atau anak mereka lebih cenderung menyukai pengetahuan yang diberikan oleh dunia nyata, bukan dari dunia artificial intelligence. Nah, uh, apa yang terjadi di sini itu kan bias berlapis yang disebabkan oleh siklus ketergantungan manusia terhadap AI yang menjadikan sebuah kebenaran palsu, fake truth. Nah, bias berlapis ini datangnya dari mana? Itu yang tadi dijelaskan. Kita belajar dari AI, ya kan, manusia yang nanti generasi setelah kita itu belajar dari AI, lalu membuat karya, tulisan, baik tulisan, video, atau apapun yang beredar di internet, yang dasarnya dari pengetahuan yang flow yang didapatkan dari AI, lalu dijadikan bahan, ya, jadi kan orang itu membuat karya itu dijadikan bahan untuk membuat model AI generasi berikutnya. Nah, artinya bias ini berlapis tuh nanti jadinya. Bias yang dimiliki oleh AI generasi pertama ditambah atau bahkan dimultiplikasi oleh generasi manusia yang menerima pendidikan dari AI generasi pertama, terus dimultiplikasi oleh AI generasi berikutnya gitu kan, dimultiplikasi oleh generasi manusia berikutnya, akhirnya biasnya itu makin bertingkat. Nah, biasnya bisa makin parah, biasnya bisa direduksi. Cuman kemungkinan biasnya akan diperparah. Kenapa? Ya tadi, manusia itu malas. Nah, mereka cenderung untuk melemparkan ke entitas lain. Nah, jadi akhirnya nanti itu AI akan menjadi otoritas. Jadi otoritas yang secara de jure atau de facto itu menjadi sumber kebenaran. De facto berarti di jurenya mungkin guru masih sebagai pendidik, tapi de factonya AI. Nah, jadi kotoran-kotoran dari bias berpikirnya AI itu akan terus berlipat ganda di manusia generasi berikutnya, di konten internet berikutnya, di model AI berikutnya, akhirnya bias ini menjadi keumuman. Nah, narasi nanti itu akan menjadi plain, sangat datar dan kelihatan sama semua gitu loh. Karena teknologi ini dapat dari AI dan sedikit kreativitas manusia yang masuk ke dalamnya. Kalaupun ada manusia 1-2 itu tereduksi, dianggap sebagai noise. Masalah ini disebabkan oleh apa? Itu kan karena AI itu selama modelnya masih seperti sekarang, arsitekturnya seperti sekarang, developernya masih seperti sekarang, tidak ada perbaikan, AI itu tidak bisa memiliki akses langsung belajar ke dunia, model mereka, worldview mereka tidak benar, dan mereka tidak memiliki kemampuan epistemologis yang sehat gitu kan. Manusia juga malas untuk mencari kebenaran, tidak memiliki kemampuan epistemologis, dan ground truth-nya itu kebenaran itu pondasi kebenaran juga akan hilang karena pondasi kebenaran jadi ke AI gitu kan. Endingnya ya noise itu bias itu akan menjadi kenormalan. Nah, sebenarnya apa yang bisa menjadi solusi atas masalah ini gitu kan? Ya mungkin mencoba untuk developer itu untuk memverifikasi data, terus mendiversifikasi data yang masuk gitu kan, mengkurasi data yang masuk dan memfilter data yang masuk. Tapi intinya juga bias si programmer yang melakukan filter ini akan menjadi sumber pengetahuan di masa akan datang. Jadi bahwa AI akan menjadi kebenaran ya hampir bisa dikatakan most probably.
Ini sebenarnya salah satu masalah yang menurut saya paling besar nomor 2, karena masalah paling besar nomor 1 itu adalah power asymmetry. Jadi distribusi power itu tidak seperti distribusi normal. Distribusi normal min-nya itu ada di tengah-tengah. Artinya rata-rata orang akan ada di tengah, di mana persentil atas dan persentil bawah memiliki simetri yang sama terhadap garis normal. Tapi kalau di power distribution, power law gitu kan, nah distribusi normal, distribusi min itu ada di sisi weak, ada di sisi lemah. Jadi frekuensi adanya sebuah value nilai dari skala power itu makin banyak di posisi frekuensi yang value yang rendah, itu frekuensinya akan semakin tinggi. Sebagai contoh nyata itu kepemilikan kekayaan lah. Orang yang memiliki kekayaan $1, jumlahnya mungkin akan sangat sedikit, itu kan, sangat sedikit, mungkin cuma 1%. Tapi orang yang memiliki kekayaan cuma $10, itu jumlahnya akan melonjak tiba-tiba sangat banyak. Misal menjadi 10%. Dan orang yang memiliki kekayaan $100 itu kan, $100 itu berapa sih? Sekitar 1,6 juta mungkin ya. 1,6 juta. Mungkin akan melonjak yang tadinya cuma 1%, terus 10% menjadi 40%. Jadi total 51% itu orang cuma memiliki kekayaan sekitar $100 itu. Dan ini ya silakan lah ya teman-teman cari sendiri lah ya untuk distribusi kekayaan, tapi distribusinya itu adalah distribusi power, di mana power yang kecil itu memiliki frekuensi yang sangat besar. Nah, nantinya misal $1.000 tuh. $1.000 juga 40%. Jadi 91% orang itu cuma memiliki kekayaan maksimum $1.000. Nah, itu 90%. Nanti orang yang memiliki kekayaan dari 1.000 sampai 10.000 cuman 10%. Jadi cuman misal 5% gitu. Nanti orang yang sisanya adalah orang yang memiliki kekayaan di 10.000 sampai 100.000, 100.000 sampai 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar dolar. Nah, itu di persentilnya makin 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 gede kekuatannya, persentilnya makin kecil. Jadi distribusinya itu distribusi asimetri, di mana power makin gede dengan power yang sangat kecil itu distribusinya tidak merata. Sebenarnya ini bisa dilihat grafiknya itu akan menjadi terlihat masuk akal ketika dicari gradiennya, tapi itu masalah inilah ya, masalah statistika lah. Intinya adalah power distribusi yang asimetri ini itu akan terjadi juga dengan AI, dan itu akan memperparah. Orang makin kaya, orang memiliki modal banyak, orang makin memiliki aset banyak, itu mereka akan cenderung untuk memiliki kecenderungan untuk menggunakan model AI yang paling bagus. Dengan memiliki model AI yang paling bagus, keputusan yang mereka buat, langkah-langkah yang mereka buat akan menjadi langkah dan keputusan yang lebih baik lagi. Terutama pemilik modal itu kan, terutama pemilik model. Nah, modal itu kapital, model itu model AI-nya. Perusahaan-perusahaan yang memiliki model AI yang paling bagus, mereka memiliki akses untuk bisa meng-hire developer terbaik untuk memperbaiki model AI mereka. Makin diperbaiki, mereka makin memiliki model yang lebih baik, keputusan mereka lebih baik lagi. Kan? Mereka bisa memiliki chip yang makin bagus lagi, makin banyak lagi, kekuatan komputasi makin meningkat lagi. Begitu terus compounding ya. Akhirnya jadi AI itu yang makin canggih, makin kuat, makin komputasinya makin keren, makin multimodal, makin agentic, ya makin dimiliki oleh orang-orang yang memiliki modal besar. Sedangkan orang-orang yang mampu mengakses AI yang umum, ya mereka cuma memiliki power untuk mendapatkan keputusan yang cukup baik. Dan yang paling menyedihkan, populasi di dunia yang paling banyak itu adalah orang-orang yang tidak bisa mengakses AI. Orang-orang yang bahkan untuk internet aja bingung, mereka tidak berlangganan internet. Mereka cuma bisa bayar internet per bulan pakai provider provider kartu HP, bukan provider internet kabel. Dan pemerintah juga tidak mau menyediakan internet kabel yang
murah dan terjangkau bagi seluruh warganya. Karena buat apa internet banyak? Buat apa internet kencang? Mau lihat apa emang? Nonton. Nah, itu yang akan terjadi. Makin kaya seorang di masa AI, makin tambah kaya, makin miskin seorang akan makin tambah miskin secara statistik ya. Walaupun ada pencilan-pencilan nanti yang apa persentil-persentil nanti yang akan bergerak melawan arus, tapi ya itu sangat sedikit. Nah, karena apa ya? Efisiensi dari AI makin kuat, kemampuan komputasi makin tinggi, modal yang dimiliki makin banyak, kan? Akses nggak akan setara, AI yang model bagus cuma bisa diakses oleh konglomerat, kan? Terus AI nggak akan demokratisasi. AI open source pasti akan lebih jelek daripada AI proprietary, pasti. OS open source sudah terbukti kok, walaupun dikerjakan oleh banyak orang, bugnya masih banyak gitu kan, installnya susah, ya proprietary tetap akan lebih bagus. Walaupun ya nyatanya Windows itu sebut merek ya udahlah, OS kan ada cuma itu doang, tinggal Windows, Mac atau open source. Nah, tapi ya open source itu adalah solusi ya. Jadi kalau misalnya nanti mau melawan power asymmetry ini, bergabunglah kepada gerakan open source dan nantinya ikut baku hantam di dunia open source. Nah, jadi nanti itu modal yang dimiliki konglomerat itu akan dikerucukan ke data center. Data center itu perlu energi akan mengambil banyak dari resource alam. Nah, ya solusinya ya dari ini ya tadi itu open source untuk model. Jadi open model untuk misal text to text yang lebih bagus, terus komunitas open model itu makin dijaga, terus solusinya adalah AI open model yang di embed ke device, terus ya intinya open source itu sebagai solusi dari anti power asymmetry. AI ini dia akan selalu bias dan biasnya akan semakin lebar dan nantinya akan semakin cepat dan manusia akan semakin malas. Terus yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kita cuma bisa berharap atau bisa bertindak untuk masuk ke dunia open source dan menjadi salah satu penggerak open model. Tapi intinya open model juga nanti intinya bias. Open model itu kalau tidak ada pemodal ya, investor yang mau mendanai, ya endingnya adalah open model itu mati itu karena orang yang memaintain perlu hidup juga. Jadi ya jadi sebenarnya masalah utamanya itu yang kita hadapi sekarang itu bukan apakah AI itu akan sadar dan menjadi Terminator, menjadi senjata pemusnah massal, enggak. Yang lebih mungkin menjadi masalah kita adalah orang-orang yang berkuasa itu, orang-orang yang punya modal itu, dan orang-orang yang punya kekuasaan sovereignty itu, pemilik birokrasi negara, itu juga mereka sebenarnya kuat itu. Kalau mereka mau punya AI sendiri sebenarnya mampu, kan? Tapi ya itu nantilah, itu tier kedua lah. Tier pertama tetap konglomerat korporasi. Jadi para pembisnis itu apa yang ada di balik pemikiran mereka, apa yang mereka inginkan, apa agenda di belakang kepala mereka, visi mereka di dunia ini. Sebenarnya itu yang perlu lebih kita khawatirkan gitu kan. Karena sudah jelas itu kan di dunia barat itu misal grooming LGBT dan sebagainya itu adalah bagian dari kepentingan korporasi. Nah, itu sebenarnya yang lebih perlu kita khawatirkan itu. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang menginginkan dunia ini perang dan sebagainya. Itu yang lebih perlu kita takutkan karena
AI ini adalah kekuatan yang diakses dengan modal data center, kekuatan komputasi, kekuatan GPU, kekuatan energi, kekuatan pendingin gitu kan. Itu adalah modal yang dimiliki para orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki modal. Dan mereka lah yang sebenarnya itu sangat berbahaya dan perlu kita pelajari lebih lanjut. Bukan AI sebagai entitas yang akan sadar dan menguasai dunia. Kalau itu terjadi udahlah Armageddon selesai. Ragnarok, kiamat udah selesai lah. Tapi para penguasa ini mereka akan kemungkinan besar mereka akan memperbudak manusia yang lain dengan cara menyedot kekayaan mereka melalui providing AI tapi tier bawah, atau bagi yang tidak memiliki akses ke AI akan dimanfaatkan sebagai sapi perah yang level lebih bawah lagi. Nah itu yang sebenarnya perlu kita perhatikan. Apa agenda yang ada di belakang pemikiran mereka, dan yang perlu kita usahakan adalah bagaimana kita menanjaki tangga power ini satu persatu agar kita bisa menggantikan mereka kalau bisa. Kalau nggak bisa, setidaknya kita jangan sampai yang di lantai paling bawah yang diinjak-injak lah. Itu dari saya, itu refleksi saya, itu sebuah pencarian kebenaran yang sebenarnya saya lakukan sendiri gitu kan. Jadi tujuannya adalah saya mencoba memahami apakah AI ini sebenarnya akan memiliki kecerdasan, masalah apa saja yang ditimbulkan oleh AI, lalu solusi apa saja yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu kan. Dan yang paling terakhir, solusi yang paling menurut saya paling ideal untuk masalah power asimetri sebenarnya memang open source. Dan tapi open source itu sendiri perlu modal. Endingnya ya power asimetri lagi. Itu dari saya. Bagi teman-teman yang mau like, subscribe, dan share silahkan. Bagi teman-teman yang merasa bahwa gagasan saya itu aneh, silahkan di komen. Bagi teman-teman yang ingin counter argumen gagasan saya silahkan. Yang memberi kritik, saran silahkan. Yang membangun silahkan. Bagi yang tidak membangun, tolong jangan dulu ya. Tolong jangan dulu. Silahkan alihkan kekuatan negatifnya ke channel yang lain. Itu dari saya Lukis Bandi, dan ini Kosiferum. Terima kasih.